Teman saya Grace, kami akan menyampaikan materi tentang kerjasama internasional. Namun sebelum itu, mengapa kami memilih materi ini? Sejujurnya, kami berdua sangat tertarik ke dalam kerjasama internasional. Maka sebab itu kami memilih materi ini. Yang pertama adalah introduction atau perkenalan tentang kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini adalah hubungan antar negara yang semua negara melakukan untuk mencapai kepentingan bersama-sama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, dan keamanan sosial. Selanjutnya yaitu forms of international cooperation atau bentuk-bentuk lembaga internasional. Yang pertama adalah bilateral. Bilateral ini adalah kerjasama antar dua negara yang terjalin karena kedua negara saling memperoleh keuntungan atau memiliki hubungan yang baik. Contohnya adalah kerjasama Indonesia dan Jepang untuk perjanjian perdagangan. Yang kedua adalah multilateral. Multilateral ini adalah kerjasama yang mengikutsertakan beberapa banyak negara. Contoh lembaganya adalah lembaga PBB atau Nation Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga adalah regional. Regional adalah kerjasama yang terjalin di antara beberapa kawasan tertentu. Contohnya adalah ASEAN dan Uni Eropa. Yang keempat adalah antarregional. Kerjasama di antara negara-negara di suatu kawasan dan kawasan lainnya di dunia. Contohnya adalah AFTA dalam kerjasama ekonomi di Amerika. Selanjutnya adalah lembaga kerjasama internasional. Institution, saya hanya mengambil 3 karena yang 3 ini yang paling banyak dikenal. Yang pertama adalah United Nations untuk mengatur perdamaian dan keamanan global. Di sini semua negara yang ikut serta kerjasama di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua adalah ASEAN. ASEAN ini adalah kerjasama ekonomi dan budaya di Asia Tenggara. Yang ketiga adalah European Union atau Uni Eropa, yang kerjasama yang berada di Uni Eropa untuk mempersatukan politik ekonomi dari 27 negara di Eropa. Selanjutnya adalah tujuan kerjasama internasional yang akan dibacakan oleh Grace. Yang keempat, intention atau tujuan kerjasama internasional. Yang kelima, benefit atau manfaat dari kerjasama internasional. Dan yang keenam, terakhir conclusion atau kesimpulan dari materi ini. Tujuan kerjasama internasional yaitu meningkatkan perdagangan dunia, memperkuat hubungan ekonomi antar negara, mencari solusi untuk masalah global, misalnya pemanasan global atau pandemi. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer teknologi dan bantuan. Selanjutnya yang itu conclusion. Conclusion yaitu yang terakhir, penutup. Jadi dari kerjasama internasional ini adalah hal yang penting untuk kita semua menciptakan dunia yang lebih aman, adil, dan sejahtera. Dengan saling bekerja sama, negara-negara dapat mengatasi tantangan global secara lebih efektif. Kita sebagai murid-murid juga, kita dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kerjasama internasional. Contohnya adalah mengikuti pertukaran pelajar ke luar negeri. Sekian presentasi dari kami tentang kerjasama internasional. Terima kasih.